Shalom, haleluya, salam sejahtera, selamat pagi, dan salam kasih dari kami dari Hope Channel Asia Tenggara, khusus untuk teman-teman dan sahabat-sahabat yang dikasihi dimanapun Anda berada pada hari ini, pada pagi ini. Pagi yang baru, lembaran yang baru di dalam kehidupan kita. Pagi ini, pagi hari Rabu bersamaan dengan 10 hari bulan Mei tahun 2023. Selamat kembali lagi, selamat bergabung bersama-sama dengan kami dalam ibadah pagi, siri renungan pagi sarapan kasih yang kami hidangkan pada setiap hari jam 7 pagi waktu Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia. Dan kami percaya apa yang kami hidangkan pada setiap pagi ini sudah pastinya akan membekalkan kita semua dengan sarapan yang syarat dengan kasih Tuhan, dengan pengharapan yang kita miliki di dalam Yesus Kristus, dan juga kebenaran yang kita temukan daripada firman Tuhan. Dan sudah pastinya ke semua bahan-bahan dan resepi dan menu yang kita hidangkan melalui sarapan kasih ini akan membekalkan kita dengan kekuatan dan tenaga yang cukup agar kita dapat berhadapan dengan berbagai bentuk cabaran yang akan kita lalui bersama-sama sepanjang satu hari ini, ya. Dan kita percaya setiap hari dalam minggu bekerja itu nampaknya hari begitu lama, begitu panjang rasanya untuk satu hari itu berlalu. Ya, tetapi apapun kita bersyukur kepada Tuhan kerana kita masih lagi merasakan dampingan dan keberadaan Tuhan menyertai kita semua pada setiap hari. Dan itu sebabnya kita tidak harus tinggal diam, kita tidak harus hanya stagnan, ya, hanya duduk sahaja dan tidak berbuat apa-apa, ya. Tetapi marilah kita isi hati kita dengan keterujaan untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan. Dan di samping itu kita juga bertekad untuk berkongsikan kasih Tuhan, kasih yang kita terima dan rasai, alami sendiri di dalam kehidupan kita sepanjang pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan kasih kita bersama Yesus Kristus. Dan kita ingin, ya, agar ramai lagi orang-orang lain di sekeliling kita yang akan mendapat bahagian daripada berkat yang kita telah terima, khususnya tentang kasih Tuhan dan rencana penyelamatan Tuhan. Itu merupakan pengharapan besar bagi seorang umat percaya. Itu merupakan pengharapan besar yang dimiliki oleh orang-orang Kristen, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpengharapan, ya. Kerana kita tahu, kita yakin dan percaya hidup kita ini dimiliki oleh Tuhan, dan Dia ingin mengerjakan kehendaknya di dalam kehidupan kita, dan seterusnya akan memenangi kita dan akan membawa kita kepada satu tingkat hidup yang lebih tinggi, yang lebih baik, yang lebih lestari dan sejahtera, dan meletakkan kita, ya, sebagai pewaris bagi kerajaan sorga yang Dia sedang persiapkan untuk semua kita. Dari mana Anda bersiaran pada pagi ini? Selamat kembali bersama-sama dengan saya, Pastor Brian Scott Padam, dan kami mengucapkan terima kasih kerana Anda selama ini telah pun mendukung pelayanan media Hope Channel Asia Tenggara, khususnya dalam program-program yang kita telah terbitkan. Jadi pada pagi ini jangan lupa untuk berinteraksi sekali lagi dengan saya. Jangan kita hanya mendengar, tetapi sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin dikemukakan melalui diskusi ataupun topik renungan kita pada pagi ini, silakan untuk menuliskan di dalam ruangan sembang live kita. Sembang live kita, tuliskan persoalan dan mungkin ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan berkaitan dengan topik kita. Dan jangan lupa juga untuk menyampaikan salam kasih, salam mesra, dan ucapan selamat pagi, mutiara kata, kata-kata semangat, dan kata-kata dorongan, agar ramai rakan-rakan kita, teman-teman kita yang bersiaran pada masa live ini, dan mungkin selepas live ini nanti
menyaksikan siaran rakamannya, mereka akan membaca komen-komen Anda dan mereka juga akan merasa terdorong untuk datang kepada Tuhan, menerima bahagian daripada kasih Tuhan dan seterusnya bertekad untuk menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan ya. Dan jangan lupa yang penting juga adalah untuk berkongsikan pautan live kita. Kongsikan pautan live kita ini, tekan saja share dan kongsikan di dinding pribadi Facebook Anda, dan Anda juga boleh berkongsikan di dalam grup ataupun kumpulan yang Anda sertai di dalam Facebook ya. Jadi pastikan sarapan kasih kita akan dapat menjangkau sebanyak jiwa, menyentuh hati dan mendorong ya, dan meyakinkan seseorang yang mungkin sedang bergumul dalam diri mereka untuk membuat keputusan bagi Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja, dan kita percaya Tuhan boleh menggunakan gesture yang paling kecil, tindakan iman yang paling kecil kita itu untuk menekankan butang kongsi, dan orang-orang yang sangat memerlukan mungkin akan datang tepat pada masanya firman Tuhan itu, dan mereka akan membuat keputusan untuk menerima Yesus ya. Jadi kita tidak tahu, kita serahkan pekerjaan, tugas untuk meyakinkan seseorang itu membuat keputusan di tangan Roh Kudus Tuhan, tetapi kita boleh memainkan peranan kita untuk menekan butang share itu. Dan di chat kita juga ada emoji ya, kita boleh tekan like, tekan seberapa banyak love dan juga kasih itu ya. Kita tengok butang kasih, butang sayang sama saja nampaknya, tapi kita tekan untuk memastikan ya ada respons maklum balas daripada semua yang bersiaran bersama-sama dengan kita, dan itu akan membuatkan posting kita trending ya. Okey, kita mengucapkan selamat pagi kepada yang bersiaran bersama-sama. Awal tadi saya tengok Sister Rachel Gonsung ya, bersiaran bersama-sama dengan kita. Rachel mengatakan, "Shalom, selamat pagi Pastor dan semua yang bersarapan kasih. Tuhan memberkati." Sister Rachel sekeluarga daripada Midin Lakuman Idin, Elder Midin mengatakan, "Selamat pagi Pastor. Tuhan memberkati Elder Midin sekeluarga." Juga Sister Rauda Kwa, "Shalom, selamat pagi semua." Selamat pagi kepada Rauda Kwa. Flora Steyun mengatakan, "Shalom dan selamat pagi Pastor dan semua yang berada di sini bersarapan pagi ya, bersarapan kasih kita ya." Midin Lakuman Idin, "Selamat makan rohani." Ya, ada yang sedang makan, saya percaya jam sekarang sudah 7 lebih di Malaysia, dan mungkin Anda sedang duduk di meja makan, sama ada masih lagi makan di rumah, menghidangkan hidangan sarapan pagi, dan sementara Anda makan ya, pastikan Anda juga mendengar sarapan pagi, renungan rohani kita untuk membekalkan kita dengan kekuatan dan tenaga rohani. Dan di kedai-kedai makan juga ya, jangan risau ya, simpan saja telefon Anda di sebelah, dan sambil Anda menikmati sarapan pagi, dengarlah juga ya sarapan kasih kita pada pagi ini. Daripada Aunty Nelsie Harry, selamat pagi semua dan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Aunty Nelsie juga. Shalom daripada Tinagura, selamat pagi dengan sarapan kasih. Selamat pagi Sister Tinagura, Tuhan memberkati. Midin Lakuman Idin, selamat menikmati makanan rohani. Ya, kita akan menikmati makanan rohani kita bersama-sama pada pagi ini, dan semoga apa yang kita hidangkan setiap hari ini pastinya akan menambahkan lagi zat nutrisi khasiat rohani kita, dan menjadikan kita sebagai seorang insan, seorang umat Tuhan yang akan lebih sehat dan lebih menikmati hidup yang bahagia, dan seterusnya merasai kasih Tuhan dengan begitu dekat dan intim. Okey, kita akan mulakan dengan nyanyian, dan pada pagi ini kita akan menyanyikan lagu yang saya percaya begitu popular, lagu yang meyakinkan kita, mengingatkan kita bahawa Allah mengerti dan Dia begitu peduli tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasakan bahawa Allah itu begitu jauh. Dia adalah Allah yang maha besar, Dia adalah Allah yang mencipta, dan Dia memiliki kedaulatan dan keagungannya sendiri.
Tidak mungkin Allah yang kita sembah yang bertakhta di kerajaan syurga, yang berada nun jauh di sana, dia akan ingin berminat, ya, interested dengan kehidupan pribadi kita, dan dia mengerti akan segala pergumulan dan keluh kesah kita. Yaitu adalah pendapat ataupun cara pandang yang kurang tepat tentang Allah. Ya, kerana Allah kita, walaupun dia adalah Allah yang memiliki kedaulatan, keagungan, dan dia bertakhta sebagai Raja alam semesta, tetapi itulah kelebihan kita, orang-orang Kristen, umat percaya, yang memiliki satu keistimewaan, satu penghormatan untuk menjalinkan perhubungan pribadi kita dengan Allah melalui jambatan kasih yang telah disambung oleh Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus kita. Dialah yang telah menyambungkan ruang, gap di antara manusia dengan Allah, dan oleh kerana kasih-Nya itu yang telah menyelamatkan kita dan telah memberikan kita penghormatan untuk menjadi anak-anak Allah. Dan pada masa ini Allah begitu mengerti, dia peduli, dan dia ingin menyertai kita dan melakukan dalam upayanya mengikut rencana dan juga kehendaknya, dan apa yang terbaik bagi kehidupan kita, dia ingin melaksanakan itu di dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya dia ingin bergaul dengan kita. Dia ingin agar kita bertumbuh di dalam kasih-Nya dan menjalinkan satu bentuk perhubungan pribadi yang erat dan akrab, agar kita akan mengenal dia dengan lebih dekat, dan seterusnya memiliki tekad dan semangat untuk memelihara persekutuan tersebut dan bertumbuh dalam suasana ataupun keadaan yang progresif, ya, yang maju ke depan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. So, melalui Yesus Kristus kita memiliki persekutuan dengan Allah. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, ya, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Banyak perkara yang kita tidak mengerti, dan itu sebabnya kita harus mendekat kepada Allah dan memohon agar Tuhan Allah memberikan kita pencerahan, memberikan kita pengetahuan dan pengertian, agar kita akan mengakui kebesaran-Nya dan tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu sebenarnya merupakan satu anugerah untuk membantu kita lebih bertumbuh dan lebih berdaya tahan untuk menghadapi kehidupan ataupun masa-masa sukar yang mendatang. Percaya sahaja bahwa dalam apapun masa-masa kesukaran dan membingungkan yang mengelirukan kita pada masa ini, dia tetap ada mengendalikan segala sesuatu itu, terutama sekali memandu kehidupan kita agar kita dapat melalui masa-masa sukar tersebut. Percaya sahaja kepadanya. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Ya, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, kita tahu bahwa Allah peduli. Allah peduli dan dia akan campur tangan. Kita menuntut, kita memohon agar dia akan menyatakan jawaban kepada doa-doa kita dan juga menyatakan kasih-Nya untuk menyelamatkan kita, menghulurkan tangan-Nya setiap kali kita berhadapan dengan masalah dan pergumulan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Itulah kelebihan, kebesaran, dan keunikan, keistimewaan Allah kita. Dia mengerti, dia peduli. Yesus Kristus telah pun melalui kesemua, bahkan lebih daripada apa yang kita ingat ataupun kita fikirkan yang kita lalui pada masa ini. Ya, tidak ada tolok bandingnya dengan pengalaman Yesus sewaktu dia datang ke dunia ini untuk melaksanakan misinya sebagai domba Allah, sebagai Mesias, dan akhirnya mati disalibkan, ya, dalam keadaan yang begitu mengaibkan. Ya, tetapi itulah tindakan kasih Allah yang menyelamatkan kita. So, kalau kita rasakan Allah tidak mengerti, dia tidak tahu apa yang saya sedang lalui, itu tidak benar, ya, karena Yesus telah pun melalui bahkan lebih daripada apa yang kita telah
lalui. Dia tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Karena apa? Karena Dia peduli. Kita akan nyanyikan Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sebab Allah peduli. Yakinlah bahwa Allah mengerti dan Dia peduli akan segala bentuk pergumulan, permasalahan dan juga kesukaran yang kita sedang lalui, dan datanglah kepadanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi ini sekali lagi kami dibangunkan daripada tidur kami
untuk menikmati satu lagi hari yang baru, lembaran yang baru, di mana kami boleh mencoretkan dengan kasih Tuhan dan memulakan hari kami dengan membekalkan diri kami dengan tenaga, kekuatan, dan kuasa daripada firman Tuhan. Kami mohon agar Tuhan menyertai kami sewaktu kami akan membuka firman Tuhan untuk mendalami firman Tuhan dan menemukan kebenaran Tuhan dan seterusnya menghidupkan kebenaran tersebut di dalam kehidupan pribadi kami dan juga kehidupan rohani kami. Kami mohon Tuhan memberkati semua teman-teman kami dimanapun mereka berada pada pagi ini, secara langsung dan juga mungkin menyaksikan siaran ini selepas siaran rekaman ini, biar mereka juga akan disentuh dan dijamah oleh firman Tuhan, didekatkan kepada Yesus Kristus dan bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan yang membesar dengan kasih Tuhan dan memiliki pengetahuan yang lebih dalam, lebih akrab, lebih intim di dalam Tuhan. Kami mohon doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Amin. Oke. Pagi ini kita akan berbicara tentang formula kehidupan, ya. Bagaimana Tuhan menciptakan kita dalam kasih-Nya, dalam penuh keistimewaan, ya, sehingga Dia telah menciptakan manusia itu di dalam gambar dan rupanya dan merancang agar manusia itu bukan sahaja memerintah dan menguasai dunia yang telah diciptakannya, tetapi memiliki perhubungan pribadi yang akrab dan intim bersama-sama dengan Allah, ya. Tetapi sebelum itu saya ingin mengalu-alukan yang baru bersiaran bersama-sama dengan kita daripada Saulin, ya, Saulin Negirang. Selamat pagi semua, selamat pagi Saulin. Daripada Flora Stayun, ya, memberikan GIF ataupun emoji kasih. Terima kasih dengan lagu Pastor. Kita nyanyi awal-awal pagi begini mungkin masih belum segar sepenuhnya rasanya, ya. Di Thailand ini sekarang jam 6 pagi, ya, 6.20 sekarang. Daripada Rachel Gonsong, amin, ya. Terima kasih. Oke, mari kita melihat bagaimana sebenarnya Tuhan menciptakan manusia ini di dalam kasih-Nya dan merancang untuk mengadakan satu bentuk perhubungan yang intim dan akrab dengan manusia. Mari kita buka dalam Kejadian pasal yang kedua. Ya, kita sudah habis berbicara tentang dosa dan pada masa-masa yang akan datang kita akan melihat bagaimana dosa itu harus dibinasakan, harus dihapuskan, dimusnahkan sama sekali, ya, dalam penghakiman terakhir. Tetapi itu nanti, ya. Sekarang kita kembali kepada Kejadian pasal yang kedua dan kita melihat daripada ayat yang ke-7. Tetapi sebelum itu saya ingin membawa kita untuk melihat Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 dan 27. Berfirmanlah Allah, ya, kita melihat latar belakang daripada penciptaan manusia itu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. So inilah tujuan sebenar kenapa Allah menciptakan manusia ini. Pertama sekali Dia menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut rupanya. Ada reflection, ada pantulan fisik dan juga hikmat dan pengertian dan memiliki kuasa, ya, pantulan kuasa daripada Allah sendiri. Ya, jadi manusia itu tujuannya adalah diciptakan agar mereka memiliki kekuasaan, memiliki satu penghormatan untuk memerintah ke atas segala ciptaan Tuhan yang ada di atas muka bumi ini dan di atas seluruh bumi, segala binatang melata yang merayap di bumi. So ini adalah tujuan kenapa Tuhan menciptakan manusia. Dan penciptaan itu begitu unik. Nanti kita bacakan, ya. Ayat yang ke-27, Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, sekali lagi diberi penekanan, diulang. Menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka.
Jadi kalau kita lihat ada dua perkataan yang diberikan penekanan khusus sehingga diulang. Ya, menurut gambarnya Allah menciptakan. Dua kali disebut, dan ayat 26 juga disebutkan gambar dan rupa Allah. Dan ayat yang ke-27 itu, diciptakannya lah mereka, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Perkataan diciptakan, ya. So, gambar dan rupa Allah diciptakanlah mereka. Tuhan ingin memberikan kita penekanan, memberikan kita peringatan bahwa Allah yang mencipta kita. Ditekan penekanannya. Kita bukan datang ke dunia ini dengan secara kebetulan, tanpa dirancang, melalui proses yang memakan masa jutaan tahun. Tidak. Jika kita adalah seorang yang percaya kepada kebenaran dari firman Tuhan, maka kita harus menerima hakikat kebenaran bahwa ada Allah yang mencipta kita. Walaupun sains coba untuk membuktikan bahwa manusia ini dia terbentuk, dia dijadikan hasil daripada proses evolusi yang memakan masa jutaan tahun. Namun itu hanyalah teori yang tidak dapat dibuktikan 100%. Saya tidak mahu menerima teori-teori yang sebegitu. Ya, bagi saya sebagai umat percaya, melalui keyakinan saya akan kebenaran, hakikat yang sebenarnya, yang begitu jelas dan begitu mudah, ringkas, mudah untuk diterima sebagai kebenaran, bahwa ada Allah yang menciptakan saya, dan gambaran saya, fisik saya, rupa saya, dan kekuatan serta kuasa yang saya miliki, hikmat yang saya miliki ini sebenarnya pantulan, cerminan daripada gambaran dan rupa Allah sendiri. Itulah martabat, itulah penghormatan yang Allah berikan kepada saya sebagai ciptaannya yang paling agung di atas ciptaan-ciptaan lain yang diciptakan hanya menggunakan firman-Nya. Tetapi manusia itu Allah mengambil waktu dan ada mengusahakan membentuk dan mencorakkan manusia itu sehingga kita ini menjadi ciptaan yang istimewa dan agung, yang diangkat martabat kita untuk menjalinkan perhubungan dengan Dia dan memiliki kekuasaan ke atas segala yang Dia ciptakan. So, sangat mudah dan ringkas. Tidak mahu saya merumitkan pengetahuan tentang ciptaan manusia ini, ya, dan saya akan menutup telinga dan mata saya kepada apapun logik dan rasional yang dibawakan oleh para ilmuwan, saintis, dan mereka yang merasakan bahwa mereka tahu bagaimana manusia diciptakan ataupun terjadi, ya. Jadi saya tidak mahu mendedahkan terlampau pikiran saya kepada anasir-anasir ataupun pengaruh-pengaruh yang bertentangan dengan apa yang Alkitab jelaskan dan terangkan kepada saya. Oke? Jadi gambaran Allah itu lengkap dengan penciptaan manusia, laki-laki dan perempuan, ya. Jadi kalau saya adalah laki-laki, mungkin ada Anda yang perempuan, ya, kita semua diciptakan di dalam gambaran Allah, ya. Dan of course Allah memberkati kedua-duanya dan memberikan mereka amanat untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Penuhi bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi, ya. Sekali lagi diulang, bukan saja untuk mereka berkembang, beranak cucu dan memenuhi seluruh bumi ini dengan keturunan mereka, tetapi mereka juga diperingatkan untuk terus menguasai, berkuasa ke atas segala ciptaan Allah yang lain. Dan sekali lagi dalam ayat yang ke-29 Allah berfirman, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Bukan saja Allah mempersiapkan bagi mereka tempat kediaman di Taman Eden itu, tetapi Allah juga mempersiapkan pelbagai
bentuk ataupun pelbagai variasi buah-buahan dan biji-bijian, kacang yang boleh menjadi makanan mereka. Tidak perlu pun untuk mereka mengusahakan mendapatkan makanan. Ya, makanan asli, makanan asal, makanan yang dirancangkan oleh Tuhan untuk manusia sebelum dosa adalah buah-buahan dan juga biji-bijian ataupun kacang-kacangan. Ya. Dan teruskan kepada Kejadian pasal yang kedua tadi, ya, kita lihat sekarang ini perincian bagaimana Allah menciptakan manusia itu. Dalam ayat yang ke-7, Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, ayat ini mungkin biasa kita dengar, ya, Tuhan menciptakan manusia, mengambil waktu dan mengusahakan sedikit, ya, untuk membentuk manusia itu menurut gambarannya secara fisik dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tetapi sebenarnya ayat ini membawa satu pengertian yang begitu signifikan akan kejadian manusia. Manusia, pertama sekali kita diciptakan daripada unsur yang mungkin tidaklah begitu berharga. Diciptakan daripada debu tanah, ya, debu tanah. Tidaklah begitu bernilai jika dibandingkan dengan unsur-unsur bumi yang lain seperti logam yang berharga, batu-batu permata, emas, perak dan sebagainya, itu yang berharga. Tetapi daripada debu dan tanah, ya, nilai kita sebenarnya adalah begitu rendah daripada tanah. Jika kita tidak diciptakan oleh Tuhan, keadaan kita ini adalah tanah. Tetapi Tuhan menggunakan unsur yang rendah, yang lemah, yang tidak bernilai ini untuk menciptakan ciptaan yang paling agung, yang akan berkuasa ke atas seluruh bumi. Dan yang kedua, apabila Tuhan telah membentuk kita daripada debu tanah itu, mencorak, shaping, ya, bahagian-bahagian dalam tubuh kita itu, maka Dia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Apa yang kita perlu mengerti tentang nafas hidup ini, ataupun dalam bahasa Ibraninya, nefesh, dia adalah merujuk kepada hidup yang Allah berikan, yang Allah pinjamkan. Itu adalah nafas. Nafas hidup yang dimiliki oleh Allah sendiri, yang menjadi bahagian daripada Allah, yang membolehkan segala sesuatu hidup dijadikan nafas, nefesh itu, yang dihembuskan ke dalam hidung manusia. So, nafas itu bukan milik kita. Dan nafas itu juga bukan sebahagian daripada unsur bumi. Tuhan tidak mengambil nafas itu daripada buah, ataupun mengambilnya daripada daun, ataupun mengambilnya daripada tanah sendiri. Tidak. Yang diambil dari tanah adalah tanah. Debu dan tanah itu dan digunakan untuk membentuk manusia. Tetapi untuk menghidupkan manusia, untuk menjadikan manusia itu sebagai makhluk yang hidup, Allah harus memberikan apa yang Dia miliki, kehidupan itu. Ya, Tuhan Allah adalah kehidupan itu. Dia memberikan, Dia meminjamkan apa yang Dia sendiri miliki, dan itu sifatnya, itu attributes-nya, kehidupan. God is life, ya, the source of life. Dia adalah sumber kehidupan itu. Dan Dia memberikan apa yang Dia miliki itu untuk menghembuskan, meniupkan di dalam hidung Adam, manusia itu, dan kemudian apabila nafas itu sudah masuk melalui hidung manusia itu, dan udara ataupun oksigen itu telah menghidupkan organ-organ di dalam badan manusia itu, sehingga peraliran darah dan juga organ itu semua sudah berfungsi dengan bekalan oksigen dan sebagainya, maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. So, sangat mudah dan ringkas sebenarnya. Kalau kita tanyakan formula kepada manusia, kehidupan manusia ini, dia ada dua sahaja. Satu, unsur bumi, debu dan tanah.
Dan yang kedua, nafas hidup. So, it is a very simple formula. Bagaimana manusia ini diciptakan dan dijadikan sebagai makhluk yang hidup. Ada dua. Of course, kuasa Tuhan, tindakan Tuhan, inisiatif Tuhan yang mencipta. Ya, tetapi formulanya adalah ada dua. Debu tanah tambah nafas hidup, maka manusia menjadi makhluk hidup. Debu tanah plus nafas hidup yang merupakan milik Tuhan, maka manusia menjadi makhluk yang hidup. So, ini adalah pengertian yang begitu ringkas, begitu mudah untuk difahami. Namun, ramai yang coba untuk merumitkan pengertian ini dengan persoalan-persoalan seperti apa yang terjadi selepas kematian. Apa yang terjadi apabila seseorang itu menghembuskan nafasnya yang terakhir? Menghembuskan nafasnya yang terakhir, yes. Tetapi yang harus kita ingat adalah nafas itu bukan nafasnya. Nafas itu adalah milik Tuhan. Dan Tuhan membenarkan dia menghembuskan nafas yang terakhir itu agar dia boleh beristirahat. Dan dia akan kembali kepada asalnya. Apa yang asalnya? Adalah debu tanah. Dan itu sebabnya kita mengkebumikan, kita menguburkan, ya, melalui proses mengembalikan manusia itu menjadi debu dan tanah, proses penguburan di dalam tanah. So, jadi apa maksudnya? Adakah ada unsur-unsur lain di dalam tubuh manusia itu sehingga dia akan kekal hidup selama-lamanya walaupun ketika dia sudah menghembuskan nafas yang terakhir itu? Itulah persoalan yang begitu sukar ataupun begitu rumit untuk dimengertikan. Tetapi kalau kita lihat secara jelas penerangan yang begitu mudah dan ringkas ini, formula kehidupan merupakan debu tanah tambah nafas hidup jadi makhluk hidup. Maksudnya kematian adalah berlawanan. Kematian adalah sebaliknya. Makhluk mati, makhluk mati tolak nafas hidup. Jadi apa? Kembali menjadi debu tanah. Makhluk hidup, makhluk mati adalah debu debu tanah tolak nafas hidup. Ya, jadi yang kembali kepada Tuhan itu hanyalah nafas hidupnya yang merupakan milik Tuhan. Jadi apa yang terjadi kepada manusia? Adakah manusia masih lagi memiliki fikiran, memiliki intelligence, memiliki hikmat dan pengertian selepas kematiannya? Alkitab mengajarkan bahwa apabila seseorang itu mati, dia kembali kepada tanah dan nafas hidup itu kembali kepada Allah. So, kita tidak subscribe ataupun kita tidak menerima kepada ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa wujudnya keabadian jiwa. Keabadian jiwa itu bermaksudnya ada roh di dalam tubuh kita yang masih lagi memiliki hikmat dan pengertian itu, masih lagi memiliki kehidupan. Ya, tidak. Karena kematian adalah kita kehilangan pemberian Allah yang merupakan milik Allah, yaitu apa? Nafas hidup itu. So, kalau kita lihat beberapa ayat di sini, di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7 mengatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dan mungkin kita beranggapan bahwa roh yang kembali kepada Allah ini adalah satu jiwa yang abadi, ya, yang memiliki pengertian dan memiliki hikmat dan pengetahuan manusia kita, ya. Karena kita memisahkan roh dan jasad kita, ya. Tetapi tidak, formula itu masih kekal.
roh yang kembali kepada Allah itu adalah nafas yang kita sebutkan tadi. Karena Allah yang memberi, Allah yang mengaruniakan. Dan roh itu, nafas itu kembali kepada Allah. Ya, jadi biarlah kita menerima pengertian yang mudah dan ringkas ini. Janganlah kita merumitkan pikiran kita dengan membuat andaian dan juga membenarkan ajaran-ajaran yang sukar untuk dibuktikan daripada firman Tuhan bahwa wujudnya keabadian jiwa, ya. Ada bahagian tubuh kita yang setelah meninggal mati itu dia akan kembali kepada Tuhan, bertakhta bersama-sama dengan Tuhan di sorga, dan mungkin ada yang masih melayang-layang di atas muka bumi ini, ya, untuk menyelesaikan urusan-urusan yang belum lagi diselesaikan, ya. So itu adalah satu kebenaran yang saya ingin kongsikan bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Sangat mudah, sangat ringkas. Formula kehidupan adalah debu tanah tambah nafas hidup. Jadi manusia menjadi makhluk yang hidup, tetapi kematian adalah sebaliknya. Maksudnya makhluk yang hidup tolak nafas hidup, dia akan kembali menjadi debu tanah. Ya, jadi inilah yang harus kita terima sebagai formula kehidupan dan formula kematian. Kita akan berbicara lebih lanjut tentang apa yang terjadi setelah orang mati, ya, dan bagaimana pengertian formula yang mudah dan ringkas ini disalah artikan ataupun sengaja dikelirukan, dibingungkan agar manusia masih percaya bahwa setelah berbuat dosa sekalipun kita tidak akan mati. Dan itu merupakan satu kenyataan yang dikeluarkan sendiri oleh iblis sewaktu dia menipu Hawa yang kita telah pelajari, ya, sebelum ini. Iblis mengatakan, apabila engkau melawan Allah, engkau memberontak, engkau berbuat dosa, kamu sekali-kali tidak akan mati. Tetapi matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu apa yang jahat dan apa yang baik. Iblis, ya, masih lagi ingin meyakinkan kita bahwa dosa tidak ada impactnya, dosa tidak ada kesan yang besar, yang fatal kepada kehidupan kita. Ya, karena selepas berbuat dosa pun kita tidak akan mati. Apabila kita mati pun, apabila kita sudah kehilangan formula kehidupan itu pun, kita masih hidup. So jangan takut, kamu tetap akan hidup walaupun ketika kamu berbuat dosa dan mati. Pengertian itu salah, ya, tidak tepat, tidak benar seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Upah dosa adalah kematian, dan kematian itu adalah pasti, ya, tetapi di sebalik kematian itu ada pengharapan, dan itu yang akan kita kupas selanjutnya. Oke, jadi saya akan simpulkan dengan itu sahaja untuk meyakinkan Anda semua bahwa formula kehidupan ini begitu ringkas, dan kita harus memelihara nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kita, pinjamkan kepada kita, sementara masih lagi membolehkan tubuh kita untuk berfungsi, pikiran minda kita untuk berfungsi. Ya, karena pada waktu kita menghembuskan nafas yang terakhir itu adalah the end. Maksudnya bukan the end untuk kehidupan yang kekal, karena apabila Yesus datang kedua kali nanti dia akan mengembalikan. Nah, itu kita akan pelajari. Nafas hidup itu untuk membolehkan kita hidup semula. Ya, tetapi peluang kita untuk membuat keputusan bagi Tuhan adalah sementara kita masih hidup. Ya, percayalah itu, ingatlah ini. Apabila kita sudah mati, tidak ada lagi peluang untuk kita membuat keputusan bagi Yesus. Sementara kita masih memiliki nafas, sementara kita masih hidup saat ini, kita tidak tahu bila ajal kita, kematian kita, ya, atas beberapa faktor yang mungkin di luar kawalan kita. Tetapi sementara kita masih hidup, kita harus membuat keputusan untuk menerima Yesus, untuk menjalinkan perhubungan dengan Yesus, bertumbuh dalam kasih Yesus, dan menggunakan segala ruang dan kesempatan di dalam hidup kita untuk bersaksi bagi Yesus, untuk membenangi jiwa dan expand, memperkembangkan kerajaan surga dan mempersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali, ya. Oke, jadi itu adalah kebenaran Tuhan yang saya ingin kongsikan pada pagi ini.
Tetapi saya ingin bacakan beberapa komen yang baru datang ini daripada daripada Rachel Gonsung, amin. Anti Nelsi, amin. Banyak yang saya tak mengerti bila musibah melanda keluarga saya beberapa tahun yang lampau. Yes, kita menyaksikan sendiri ya. Saya menyaksikan sendiri bagaimana Anti Nelsi begitu bergumul sewaktu ujian yang besar datang ke dalam hidupnya, dalam keluarganya, tetapi dengan tekad dan semangat dan iman yang begitu teguh dan kuat itu, Anti Nelsi masih lagi dapat terus setia kepada Tuhan dan melayani Tuhan sehingga sekarang dalam apapun kesempatan, apapun panggilan Tuhan agar dia melayani, dia tidak akan menolak ya. Anti Nelsi, puji Tuhan, dan kita akan mengerti ini, segala persoalan itu akan dijawab apabila kita bersama-sama dengan Yesus nanti pada waktu kekekalan. Dan yang paling penting sekali di sorga nanti kita akan dipersatukan dengan orang-orang yang telah meninggalkan kita, yang kita kasihi. Karena kita percaya mereka telah menyerahkan hidup kepada Tuhan dan kita akan dipersatukan dengan mereka. Itu adalah pengharapan kita. Tina Gura, amin. Daripada Nomi, amin. Soilun Balanti, selamat pagi semua. Selamat pagi Soilun. Nomi, Anti Nelsi, banyak yang tidak mengerti, sudah kita bacakan tadi. But when I see all through the years, the Lord has never leave me. Amen. No forsake me, according to Hebrews 13 verse 5 ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Okay, amen. Plant-based diet is more healthy. Ya, betul. Ya, kita sedang minggu ini Hope Channel Asia Tenggara sedang membuat rakaman ya mengenai vegan cooking ya, dalam bahasa Inggris vegan cooking, makanan vegan yang dimasak oleh chef vegan yang agak istimewa karena diterbangkan daripada London ya, Chef Curly Sue ataupun Susan. Dia akan menyelesaikan mungkin 10 ke 12 siri vegan cooking yang kita akan kongsikan ya. Kita akan buat post editing dan kita akan bagi tahu Anda semua bila akan diterbitkan supaya Anda dapat mempelajari bagaimana untuk menyediakan makanan-makanan plant-based ya, berasaskan tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran untuk mendorong kehidupan yang lebih sehat ya, plant-based diet. Daripada Anti Nelsi, I will praise thee for I am fearfully and wonderfully made. Ya, marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Ya, saya akan terus memuji dan memuliakan Tuhan karena Tuhan menciptakan saya dengan cara yang begitu luar biasa, ya, dengan cara yang begitu istimewa. Sejak daripada rahim ibu kita pun Tuhan telah membentuk, sudah mengetahui berapa helai rambut kita, ya, bagaimana bentuk kita dan apa tujuan istimewanya untuk menjadikan kita itu. Ya, jadi kita harus memuji Tuhan atas kesempatan untuk memiliki hidup dan kita harus mengembalikan kehidupan kita itu di bawah kendalian dan tangan Tuhan, pimpinan Roh Kudus Tuhan. Bagi saudara Midin Lakuman Idin, mohon doa kepada Ibu Tunggal Narisah Pulin Narisah, Puan Narisah ya, agar dia dipermudahkan mendapat rezeki uang untuk keperluan keluarganya membesarkan 4 orang anak yang masih kecil dan tidak ada pekerjaan yang tetap. Semoga berkat dari Tuhan jadi bahagian keluarganya. Kita akan doakan kepada keluarga Puan Narisah yang ada beban yang agak berat untuk menyara kehidupan mereka. Ada 4 orang anak yang masih kecil. Kita doakan agar Tuhan permudahkan segala urusannya dan menyatakan providence, bekalan berkat dan juga penyediaan terhadap segala keperluannya. Okay, daripada Rukiahni Enjimam, ya, amin, puji Tuhan, amin kepada Rukiahni. Daripada Joel Malujin, good morning Pastor, good morning Joel. Rachel Gonsung, amin, thank you so much Pastor. So kita akan berdoa pada saat ini dan kita akan doakan khusus juga untuk Puan Narisah yang masih lagi memerlukan sokongan dan
dukungan kita bukan saja daripada doa, tetapi saya juga ingin menyeru barang siapa yang dapat menghulurkan sedikit bantuan dan berkongsikan berkat Tuhan yang telah kita terima dan rasai, kita juga boleh kongsikan itu untuk meringankan beban keluarga mereka ya. Jadi kita doakan untuk Puan Narisah juga pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami memuji Tuhan, kami meninggi dan mengagungkan nama Tuhan, kerana kami mengakui dan mengetahui bahwa Allah adalah pencipta kami. Engkau mencipta kami dalam keadaan yang begitu istimewa. Engkau membentuk kami daripada unsur bumi yang tidak bernilai, debu dan tanah. Tetapi martabat kami diangkat apabila Tuhan memberikan sebahagian daripada attributes, daripada sifat dan milikan Tuhan, nafas hidup itu ke dalam tubuh kami. Sehingga melalui anugerah nafas hidup itu, kami hidup sebagai makhluk yang hidup. Tuhan memberikan kami tujuan yang istimewa, agar kami dapat berkuasa dan memerintah di atas muka bumi ini. Walaupun dosa telah membantutkan dan menggagalkan rencana istimewa Tuhan itu, tetapi kami bersyukur Tuhan kerana tindakan kasih Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus di salib telah pun mengembalikan maruah kami sebagai anak-anak Tuhan, mengembalikan kekuasaan kami untuk membolehkan kami masih lagi memiliki kuasa untuk mengendalikan hidup kami dan juga apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, amanah dan tanggung jawab kami di muka bumi ini. Dan kami juga bersyukur kerana melalui kematian Yesus, gambaran dan rupa Allah itu sekali lagi dipulihkan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk mengerti bahawa formula kehidupan sangat mudah. Apabila kami masih lagi memiliki nafas hidup itu yang membolehkan kami hidup. Dan apabila kami mati saat kami menghembuskan nafas yang terakhir itu, nafas itu akan meninggalkan tubuh kami kembali kepada Tuhan yang empunya, dan kami dibenarkan untuk beristirahat di dalam kuburan, kembali menjadi tanah dan menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali untuk mengembalikan nafas hidup itu dan membangkitkan kami daripada kematian dan memberikan kami kehidupan yang kekal untuk berdiam bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Pada pagi ini Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada pada ketika ini. Sementara kami memuji dan memuliakan Tuhan, tolong juga Tuhan, dengarlah seruan dan permohonan doa kami. Apapun yang terbuku di dalam hati kami pada saat ini Tuhan, kami ingin datang kepadamu, memohon agar Engkau menyelidiki, Engkau mengetahui keperluan dan kerinduan hati kami, dan Engkau akan menjawab permohonan-permohonan tersebut sesuai dengan kebesaran-Mu, sesuai dengan kekayaan-Mu, sesuai dengan kuasa-Mu, mujizat-Mu untuk dinyatakan dan dilaksanakan di dalam kehidupan kami. Kami menuntut agar Tuhan memenuhi janji-janji Tuhan yang kami temukan di dalam firman Tuhan, agar kehidupan kami akan terus bersandar penuh kepada Tuhan, dipandu dan dikendalikan secara total oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, untuk membolehkan kami menikmati kehidupan yang lebih bahagia dan lebih bersukacita. Apapun pergumulan kami Tuhan, beban yang kami pikul pada saat ini, tolong Tuhan berikan kelegaan kepada kami. Berikan kami damai sejahtera-Mu, dan tolong kami dengan hikmat-Mu dan kebijaksanaan-Mu untuk menemukan jalan penyelesaian dan solusi terhadap apapun masalah kami, agar kami akan terus dapat memuji Tuhan dalam keadaan yang begitu tenang dan memiliki semangat dan keterujaan untuk terus melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Apapun masalah kami Tuhan, dalam perhubungan antara suami istri, dalam perhubungan antara ibu bapa dan anak-anak, dalam perhubungan di antara adik-beradik, jiran tetangga, apapun bentuk perhubungan, rakan sekerja, sekiranya ada ketegangan di dalam hubungan kami, ada masalah dan isu yang harus diselesaikan, tolong Tuhan berikan kami kerendahan hati untuk boleh memulihkan perhubungan tersebut dan mengembalikan ikatan kasih di dalam keluarga kami, agar kami dapat terus membina ikatan keluarga yang kukuh, teguh, dan bersiap bagi kedatangan Yesus yang kedua kali.
pada pagi ini kami ingin membawa nama Puan Narisah kepadamu Tuhan. Engkau tahu dan mengerti dan Engkau peduli akan segala pergumulannya yang harus membesarkan anak-anaknya yang masih kecil dengan keringat, dengan usahanya sendiri. Tuhan, pada pagi ini sebagai satu keluarga yang besar, kami ingin doakan khusus untuk Puan Narisah. Bekalkan dia dengan kekuatan dan tenaganya, dan berikan dia kesempatan untuk mencari rezekinya. Tambahkan rezekinya Tuhan, dan biarlah dia dapat merasai dan menikmati berkat-berkat Tuhan dan keperluan yang Tuhan akan sediakan, sementara dia yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan dan keberadaan Tuhan di dalam hidupnya sekeluarga. Biarlah imannya akan menjadi iman yang begitu tinggi, begitu murni, dan menjadi iman yang akan disaksikan oleh orang-orang di sekitarnya. Bagaimana Engkau akan memenuhi segala keperluannya dan menyatakan mujizat yang lebih besar dan luar biasa bagi kehidupan mereka sekeluarga. Tolong Tuhan, biarlah Tuhan memberkati Puan Narisah sekeluarga pada hari ini dan seterusnya pada hari-hari yang mendatang. Tuhan, terima kasih di atas pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih lagi mengasihi kami dengan kasih yang sama, dan kami tidak terpisah daripada kasih karunia-Mu. Tolong kami untuk terus hidup di bawah naungan kasih-Mu, di bawah naungan kekuasaan-Mu, dan menggunakan segala kesempatan di dalam kehidupan kami untuk terus memuji, memuliakan Tuhan, dan menjadi saksi-saksi Tuhan yang efektif untuk menjangkau jiwa dan memperkembangkan kerajaan surga. Kami serahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Lindungi kami, pelihara kami, jaga kami sepanjang hari ini. Permudahkan segala urusan kami, karena kami serahkan permohonan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat semua kami. Amin. Ya, kita sudah sampai kepada penghujung program Sarapan Kasih kita pada pagi ini. Sekali lagi daripada saya bacakan dulu. Daripada Doris Wong, selamat pagi Pastor. Selamat pagi kepada Doris Wong. Semoga Tuhan memberkati semua kita pada pagi ini. Dan jangan lupa, saya ingin juga promosikan ya, laman sesawang kami, Hope Channel Asia Tenggara, Hope Channel ataupun hopetv.asia. Itu adalah website official, website resmi pelayanan Hope Channel Asia Tenggara. Dan tuliskan saja hopetv.asia. Dan Anda akan dibawa ke laman sesawang kami yang menyediakan program-program dalam pelbagai bahasa dan pelbagai variasi ya. Dan sekiranya Anda ingin mendapatkan program dalam bahasa Melayu, bolehlah melayari saluran YouTube kami di Hope Channel Asia Tenggara, atau typekan youtube.com/hopetv.malay ya, hopetv.malay, dan Anda akan menemukan saluran YouTube dalam bahasa Melayu. Dan begitu juga Facebook Hope Channel Asia Tenggara. Type saja Hope Channel Asia Tenggara, ataupun tuliskan ataupun typekan di search engine itu facebook.com/hopetv.malay ya, hopetv.malay, untuk mendapatkan program-program di dalam bahasa Melayu ya. Dan jangan lupa untuk sekali lagi bersama-sama dengan saya pada hari esok dalam Sarapan Kasih. Dan sementara itu semoga Anda menikmati hari ini. Daripada saya baca dulu Flora Steyun, amin. Daripada Cheryl ya, Cheryl Nandu, amin. Thank you dengan firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan memberkati Cheryl sekeluarga dan Auntie Nelsie, amin. Ya, kita akan bertemu lagi pada hari esok. Semoga Anda diberkati, ceria-cerialah selalu. Janganlah merasa berduka cita, kecewa. Tuhan pasti menopang, mendukung hidup Anda semua dan menyertai Anda sementara kita melalui masa-masa sukar di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati sehingga Maranatha. Shalom Aleichem.